Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, oh, singgah dalam diriku. Selamat pagi semua. Pagi. Halo, pagi. Astaga, 10 kilogram emas. Anita, kamu baca coba nih Anita. Nggak masuk di akal deh. Ada apa sih? Pagi-pagi kok udah heboh? Gimana nggak heboh? Ini cewek umurnya baru 20 tahun. Tapi kekayaannya sudah menumpuk. Gara-gara dapat kuis berhadiah. Bayangin, emas 10 kilo nilainya berapa? Gimana ya biar aku bisa seperti dia? Ngayal deh kamu. Tersakit lagi kita semua yang susah. Itu sih tergantung nasib, Cat. Dan nasib yang nentukan kan yang di atas. Ya, tapi kan tiap orang harus bisa merubah gaya hidup. Baca tuh. Kathy, emas 10 kilogram itu memang indah ya untuk dipandang mata. Tapi yang lebih indah lagi tuh yang ada di dalam sini nih. Maksud kamu? Ya, kalau emas itu memang indah dan memang berharga sekali. Tapi untuk membuat hidup kita lebih indah dan berharga daripada emas itu, ya kita harus mempunyai hati yang semurni emas. Aku mau tanya, apa kita bisa menjual hati emas kita untuk makan dan hidup? Setauku, banyak orang yang berhati emas tapi hidupnya sengsara. Ya nggak? Bos datang tuh. Halo? Ya, iya akan segera saya kirim. Iya. Dari bank, Pak. Wah, good. Ya, Mak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini, Pak. Kontrak dari rekenan kita di Singapura sudah diterima dan bukti transfer pembayarannya juga sudah dikonfirmasikan tadi, Pak. Tolong ditandatangani, Pak. Bagus. Mal, jangan lupa membuat surat resmi dan ucapan terima kasih untuk rekanan kita yang satu ini, Mal. Baik, Pak. Masih ada lagi? Saya rasa nggak ada. Segera bawa ke ruangan Bapak ya. Ya, permisi dulu, Pak. Ya.
Jangan lupa ya, segera dikirim. Baik, Pak. Permisi, Pak. Halo. Oke. Masuk. Jamal. Apalagi mahal duit. Dari Pak Roni, Pak. Roni. Kasih, Pak. Gue udah lama nih di dalam. Cepetan dong, Dik. Ya, gue tunggu. Cepetan ya. Ya. Udah. Duh, Sorry. Nggak ngeliat, nggak sengaja. udah. Udah, nggak usah. Apa lihat-lihat? Nggak kenapa-napa. Alah, saya tahu kamu sengaja. Biar bisa menarik perhatian saya, kan? Saya sengaja. Kamu tahu nggak? Kamu akan berurusan sama siapa? Hah? Ada apa, Santi? Ah, pasti. Cowok ini mengganggu kamu ya? Sorry. Saya nggak ganggu kok. Ini bukunya. Loh, ini kan buku kamu, Santi. Kok ada di dia sih? Kamu kemana aja sih? Parkir lama banget. Ya, saya udah lapar. Rob. Lu, Dik. Gimana gua nggak bengong, Dik? Kayaknya Tuhan sengaja ngirim dia untuk gue. Dia? Dia siapa? Itu, tuh. Lu lihat nggak? Matanya, hidungnya, Mulai kambuh lu, Rob. bibirnya, kakinya, sentuhannya, bro. Tunggu dulu, Rob. Itu cewek memang cantik. Tapi kalau lo ngomong sentuhannya, emang kalian udah pada kenal? Belum sih. Tapi lu percaya nggak? Gue yakin tuh cewek memang untuk gue. Lo ada-ada aja, Rob. Lo nggak ngeliat. Sebelah itu ada cowok yang gede lo kayak King Kong tuh, lihat tuh. Wah, serem lo. Jangan cari perkara deh, Rob, oke? Ada apa sih? Tahu tuh orang. Ih, pakai gitu-gituan Nora. Iya udah. Makasih ya, Mbak. Mau Timur Tengah ke, mau Rusia ke, mau Afrika ke, gua tidak bakal takut. Nih, nih. Oke bos, kita tos bos. Untuk temen. Kan gue udah bilang, itu cewek ada cowoknya. Dan belum tentu tuh dia suka sama lo. Udah deh, lupain aja. Dik. Suka nggak suka, itu cewek tuh, itu harus jadi milik gue. Ngerti nggak lo? Jadi bos sudah siap mengikuti pertandingan di Australia bulan depan nanti?
Kalian lihat nilai sendiri saja. Nih. Nih. Oke. Mau kemana, Rob? Gue kesana dulu. Lo mesen sepuas-puasnya, ya? Permisi, Om. Ada apa? Siapa lu? Maaf, bukan maksud saya mengganggu acara kalian semua. Tetapi saya hanya menyampaikan pesan apa kata bos saya. Bos lu? Iya. Yang mana? Itu tuh, Om. Tuh. Yang sama seorang wanita cantik itu loh. Tuh. Oh, itu bos lu. Kata bos saya, Om semua jangan berisik, takut mengganggu privasinya. Apa? Iya. Kalau Om semua masih berisik, nanti bos saya akan menghajar semua dengan satu jarinya. Gitu. Kurang ajar lu. Sabar dong, Om, sabar. Kan saya sudah bilang saya hanya menyampaikan pesan. Kalau Om semua mau marah, sama yang di sana tuh bos saya. Tuh. Ini orangnya. Apa-apaan nih? Ayo tunjukkan pada gua. Mana jari lu yang pakai ngajar gua bertiga? Apaan lu? Awas, bos. Lu mau mukul dulu aja. Aduh. Tunggu dulu. Ajarnya, Bos. Tunggu. Jelasin dulu dong masalahnya Jangan ikut campur. apa. Jelasin dulu masalahnya apa. Main tonjok orang sembarangan Mesti aja. gua yang tahu sama lu. Siapa sih cowok yang lembek ini? Berani-beraninya ngancam gua. Hah? Ngancam apaan? Ngancam gua supaya nggak berisik. Siapa yang ngomong? Jangan mungkin lo. Siapa yang ngomong dulu? Siapa yang ngomong? Anak buah sendiri ngomong pada kita. Gua. Gua yang mana lagi sih? Yang itu tuh. Dan kali kalau mau nunjuk orang lihat dulu ya. Brengsek. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Beraninya main keroyokan. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Saya hanya seorang pemuda yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Dasar cowok gila. Awas kamu. Kenapa? Beres kan? Hah? Ma, itu gadis manis itu Nina, kayaknya betul-betul cocok buat Roni. Apalagi perkawinan mereka berdua bisa mempererat bisnis kita dengan keluarga Dharma. Tapi ada tapinya, Ma. Roni itu kan belum bisa lupa sama pacarnya yang pertama. Pacarnya yang pertama yang membuat hatinya terluka karena cinta pertamanya kandas. Soal itu, Pak, Papa itu nggak usah khawatir. Mama akan berbicara dengan Roni. Dan Mama yakin ya, Roni itu pasti mengerti. Dan lagi pula ya, sudah waktunya Roni itu menikah. Memang lah. Tapi kan Mama tahu Roni kan lagi asik berbisnis. Si Papa. Lantas Roni itu harus terus-menerus memikirkan bisnisnya dan melupakan masa depannya. Bukan begitu, Ma. Kesibukan Roni itu kan untuk mengobati luka hatinya. Kalau Mama mulai bicara soal pernikahan, perempuan yang bernama Mita itu. Sudahlah, Pak. Biar Mama yang berbicara sama Roni. Papa urus saja keluarga Dharma itu. Mama tuh tidak mau ya masa depan anak kita itu hancur gara-gara gadis yang tidak jelas asal-usulnya. Iya. Terserah Mama deh bagaimana baiknya. Loh, kok terserah Mama?
Lantas papa mau lepas tangan, tidak mau turut ya memikirkan masa depan anak kita. Ini kan menyangkut masa depan keluarga kita juga, Pak. Masa depan mama, masa depan papa juga. Ya, papa ngerti. Jadi papa akan bicara dengan keluarga Dharma itu kan? Roni, Mama ingin menanyakan sesuatu padamu. Soal apa, Ma? Belakangan ini, Mama lihat kau kelihatan sibuk sekali membantu pekerjaan Papa. Dan adikmu, Robi, dia kan jarang di rumah. Dia itu sibuk bersenang-senang menikmati masa mudanya. Dan Mama hanya ditemani pembantu di rumah sebesar ini. Belakangan ini, Mama merasa kesepian. Mama kan bisa jadi kesibukan. Misalnya, Mama kan punya hobi berkebun, melukis. Mama kan bisa ngisi waktu dengan kegiatan-kegiatan itu, Ma. iya, tapi tetap aja Mama sendirian kan? Itu masalahnya. Mama itu perlu teman berbicara. Bertukar pikiran, ngobrol. Kau paham kan maksud Mama? Iya, Roni ngerti, Ma. Kau ingat keluarga Dharma kan, Ron? Maksud Mama, Om Dharma? Om Dharma yang di Belanda itu, Ma? Iya. Kau kan tahu, keluarga kita dengan keluarga Dharma itu amat dekat. Meski cuma rekan bisnis saja. Tapi rasanya sudah seperti keluarga dekat saja. Belakangan ini Mama terima kabar bahwa Nina, putri tunggalnya, itu sudah menyelesaikan sekolahnya. Dan mereka ingin supaya kalian ini saling mengenal lebih jauh lagi. Ma, kalau maksud Mama mau jodohkan saya dengan Nina, rasanya saya harus beritahu Mama satu hal. Bahwa saya belum ada niat ke arah itu, Ma. Kenapa begitu? Karena saya belum ingin menikah. Sampai kapan, Roni? Apakah kau akan selamanya sendirian begini? Mungkin. Robi, Ya ampun, Mama. Maksudnya Robi aja. sini. Mama kok belum tidur sih, Ma? Mama mau tanya. Selama ini ya kamu itu pulang-pulang malam terus. Kamu itu dari mana aja sih? Nganterin teman? Loh, memangnya teman kamu tuh masih kecil-kecil, pakai masih diantar-antar pulang segala. Bukan begitu, Ma. Maksud Robi, teman-teman cewek. Kan nggak enak, Ma, kalau mereka pulang sendirian. Sedangkan orang tua mereka mempercayakan anak gadisnya pada Robi. Ya kan, Ma? Satu lagi ya Mama mau tanya. Kalau pulang-pulang malam begini ya, kamu tuh makannya di mana sih? Makan? Oh, Robi belum makan? Yang benar. Benar. Nah, kalau gitu sama-sama makan sama Mama ya. Yang benar nih, Mama Ma. buatkan makanan buat kamu. Yuk. Asik. Mama sepenuhnya mengerti. Kau pernah dikecewakan oleh ulang seorang gadis yang telah menghancurkan hatimu, hidupmu, bahkan juga harapan-harapan Mama. Tapi itu bukan akhir dari segalanya, Roni. Apakah itu berarti Mama tidak boleh memiliki harapan dan impian baru? Apakah kau tidak ingin melihat Mama bahagia? Ma, demi kebahagiaan Mama, apapun akan saya lakukan. Bahkan dengan mengorbankan nyawa sekalipun, Ma. Saya bersedia. Tapi tentang pernikahan, Roni benar-benar minta maaf. Roni tidak bisa memenuhi harapan Mama. Kaulah harapan Mama. Jika bukan kamu, siapa lagi yang akan meneruskan keluarga kita ini? Mama kan masih punya Robi. Mungkin Robi bisa memenuhi keinginan Mama dan memberikan kebahagiaan yang Mama impikan itu.
Ketika ada rasa di antara kita, hari demi hari makin ku rasa. Apakah itu hanya gejolak jiwaku, atau hanya mimpi dan angan-anganku untuk memilikimu? Tanpa kita sadari, sampai detik ini semua impian telah terjadi. Walau sang dewi cinta datang menggodaku, aku takkan pernah berpaling darimu. Bulan di langit jadi saksiku. Di saat ini aku mencoba merangkai nada jadi tembang untukmu. Di saat ini aku mencoba merangkai kata-kata cinta. Oke. Mas, sini sebentar. Ada apa, Mas? Saya mau mentraktir makanan semua di sini. Saya mau habiskan. Mas yakin bisa menghabiskan makanan sebanyak ini? Itu bukan urusan kamu, tau? Udah pergi sana. Baik. Brun, lo yakin si Santi kuliah di sini? Kan gue udah bilang, detektif seperti Hunter, gue nggak bakal kalah. Lu yakin nggak? Gue jamin 1000%. Gue sering lihat si tolol itu mundar mandir. Tuh orang itu. Mana? Itu. Dik, gue kesana dulu ya. Rob, mau kemana, Rob? Negur si Jeffrey dong. Tapi lo nggak lihat anaknya segede gitu. Hah? Badan boleh gede, tapi lu nggak lihat tingkahnya tuh. Hah? Mas. Sebentar, Mas. Kalau ini Santi sudah keluar belum? Ini Santi, Mas. Bukan yang ini, Mas. Santi ini. Gue yakin otak segede gini nih. Tenang aja, tenang ya. Oke, men. Waduh, Mas. Kita ada waktu nih, Mas. Agak terburu-buru. Ya. Hei, apa kabar? Ingat kan? Baik. Kenapa? Kamu apa kabar? Baik. Lu lihat sendiri kan? Lu kuliah di sini? Ngambil jurusan apa? Enggak. Aku nggak kuliah di sini. Kalau gitu ngapain lu? Aku datang ke sini untuk jemput Santi, pacarku. Aku setiap hari datang ke sini karena orang tuanya sudah percaya sama aku untuk menjemput, mengantar, dan mengawal Santi. Top. Terus, lu nggak punya kerjaan lain? Selain ngantar si Santi itu? Hah, waktuku sudah tersita habis untuk Santi. Wah, gila. Dan aku tidak pernah bosan untuk menjemput Santi. Benar? Dengar, kalau pagi, itu aku menjemput Santi dan mengantarnya kuliah. Kalau siang, aku menjemput Santi dan mengantarnya pulang. Nah, kalau malam, setelah makan malam, baru aku pulang dari rumah Santi. Begitu tiap hari. Hebat kan?
baru keluar ya? Kamu dari mana aja sih? Jam berapa sekarang? Udah tahu ah. San. Kenalkan. Teman. Sini. Kamu nih gimana sih? Masa kamu berteman sama orang yang lagi tuh berantem sama kita? Kamu ada apa sih? Memangnya dia siapa? Hah, udahlah capek saya ngomong sama kamu. Mereka itu cuma mau bikin kamu malu, tahu? Jadi yuk sih. Udah tolol. Piara lagi. Waduh, haus sih. Mas, sini mas. Coba saya minta ini mas, minta itu. Mas, saya minta sedotan 2 ya. Ya, sedotan 2. Maaf Neng, hari ini kantin nggak bisa melayani semua mahasiswa. Kenapa begitu sih? Iya, soalnya semua makanan yang ada di sini sudah dipesan oleh mas yang duduk di situ itu. Kecuali kalau Neng tamunya mereka, baru saya bisa berani melayani Neng. Mas, ini kantin nggak punya kampus. Masa sih ada orang seenaknya gitu monopoli? Iya, namanya juga orang usaha Neng. Kita kan mau cari untung. Mereka berani bayar 2 kali lipat Neng. Wah, Bahkan 5 kali lipat. Waduh. Ada apa sih? Kamu juga nggak tahu apa. Ini yang namanya bos. Kamu kuliah di sini ya? Alah, dasar tukang bohong. Kalau kamu sekolah di sini, kamu ngambil jurusan apa, fakultas apa? Fakultas Asmara, jurusan cinta pada pandangan pertama. Hah, dasar tukang bohong kamu. Udah deh, awas ya. Saya akan balas perbuatan playboy kayak kamu. Brengsek dasar kamu. Santi, San, kamu mau kemana? Jeffrey ikut dong. Kamu di sini aja, nggak usah ngidol terus kayak bebek. Iya. Biasa Jeff, perempuan biasa emang. Tos dulu dong. Tos. Sip. Lu nih yang duduk sini, Jeff. Gabung. Kita gabung. Lu mau minum apa? Ini, yang ini, atau yang ini? Aku minum ini aja. Air teh, pakai es, pakai gula. Wah, dingin. Mas, sini mas. Sini mas. Ya, silahkan. Maaf Pak mengganggu. Saya minta tolong Bapak sebagai seorang dekan. Ada seorang mahasiswa mengaku sekolah di sini. Sampai dia monopoli semua makanan di kantin. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum Pak. Apa kamu yakin? Apa yang kamu ceritakan itu benar? Bener Pak, saya nggak bohong. Saya kan sekolah di sini. Saya harap Bapak mau melihat kejadian di kantin sekarang. Bagaimana itu mungkin? Orang luar bisa masuk dan menguasai kantin kampus. Sekarang gini aja deh Pak. Lebih baik Bapak ikut saya untuk melihat kejadian di kantin sekarang. Ayo Pak. Gimana sih? Loh. Mas, sini Mas. Mana yang namanya Robi tuh? Yang katanya udah ngeborong semua makanan di kantin. Robi. Iya, Robi. Yang mana, Ma? Ya ampun, tadi Mas bilang katanya dia udah ngeborong semua makanan. Terus jangan pura-pura nggak tahu ah. Saya masih belum ngerti apa yang Neng maksudkan. Ini anak-anak pada lagi makan siang seperti biasa. Masih yang pada kan. Tadi saya mau pesan aja nggak boleh. Katanya udah diborong semua makanan sama Robi. Gimana sih? Sudah, sana kamu pergi bekerja. Bagaimana ini Santi? Aduh Pak, bener Pak. Saya nggak bohong sama Bapak. Tadi anak-anak brengsek itu udah di sini. Sampai saya aja mau mesen makanan aja nggak bisa Pak. Semuanya. Santi sayang, aduh kamu ini kemana aja sih? Saya tuh sudah 4 kali muter-muter kampus ini keliling-keliling. Kamu kemana sih? Mana yang namanya Robi? Mana anak brengsek itu? Robi kan sama teman-temannya udah pulang. Nih, Robi ngasih surat. Coba baca, apa katanya? Tolong amat sih. Baca sendiri deh. Santi sayang, saya pulang dulu ya. Aku cinta padamu. Santi sayang, saya pulang dulu ya. Aku cinta padamu. Sungguh sayang Robi. Si Robi jatuh cinta sama kamu? Kurang ajar tuh anak. Aduh Pak, saya mohon maaf Pak. Saya nggak tahu bakalan terjadi kayak gini Pak. Siapa anak muda ini Santi? Ini teman saya Pak. Kamu kuliah di sini. Ambil jurusan apa kamu? Sekarang sudah semester berapa? Oh tidak Pak, status saya kan sudah bukan mahasiswa lagi.
saya ini Pak kekasihnya Santi. Ya Santi ya. Nah, tiap hari saya memang datang ke sini Pak untuk mengantar, menunggui, dan menjemput Santi pulang ke rumah. Santi, kamu sebagai mahasiswi di sini harus bisa menjaga nama baik kampus ini. Kamu buang-buang waktu saya saja. Pak. Tolol kamu. Sek. Ada apa sih? Santi, tunggu. San, dengar dulu dong. Apanya lagi sih yang harus dijelaskan? Sebentar, biar saya jelaskan, Santi. Jeff, saya udah capek banget. Lebih baik kamu pulang, saya doain kamu selamat ya. Santi, dengar dulu biar saya jelaskan sebentar, San. San! Santi! Ya ampun, nih orang maunya apa sih? Aduh, dengar dulu dong. Dengar dulu sebentar. Saya nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti. Kamu ini kenapa sih? Kok mesti marah sama saya? Yang bandel itu kan jelas anak-anak yang tadi itu. Itu yang harus kamu salahkan. Kok jadinya sekarang malah saya yang disalahkan? Jeff, saya ini mesti ngomong pakai bahasa apa lagi sih sama kamu supaya ngerti? Lagian juga masih ngintil aja ngapain? Tadi kan saya suruh pulang. Udah, saya capek ngomong sama kamu. Santi, tapi San. Ada apa nih? Tante. Ada apa, Jeff? Mungkin lebih baik kamu pulang dulu, Jeff. Biar emosi Santi reda ya. Nanti juga baik lagi. Tapi Tante, masa gara-gara masalah kecil saja? Masalah kecil, Tante. Santi marah-marah besar sama saya. Jeffrey, orang pacaran marah-marah itu biasa. Pokoknya Tante harus bilang sama Santi, Tante. Jangan sampai nanti Santi memusuhi saya. Gimana coba? Iya, nanti Tante nasihatin dia ya. Tante nggak ngusir Jeffrey ya. Lebih baik pulang dulu. Jadi Tante, saya permisi pulang. Ya. Santi, ada apa sih? Kenapa bertengkar seperti itu dengan Jeffrey? Mah, Santi udah gak tahan lagi sama Jeffrey. Tiap hari, tiap detik, tiap waktu, dia cuma ngintil terus sama Santi. Santi jadi sebel. Santi malu, Mah. Diikutin orang bodoh kayak Jeffrey gitu. Setiap hari, Santi cuma jadi bahan tertawan anak-anak di kampus. Kamu tidak perlu marah-marah seperti ini, Santi. Kamu harus mengerti. Jeffrey kan anak tunggal. Orang tuanya kaya raya. Wajar kan kalau dia dimanja. Jeffrey tidak bodoh seperti yang kau katakan. Dia cuma manja saja. Lagi pula kan hatinya baik. Dia benar-benar mencintaimu. Ya rela mengorbankan waktu dan perhatian hanya untuk kamu. Mama gak ngerti sih perasaan Santi. Santi kan malu, Mah. Perbuatan Jeffrey selalu saja membuat Santi jadi pusat perhatian orang. Kejadian seperti ini bukan sekali aja terjadi, Mah. Bukan juga cuma di kampus. Tapi di mana-mana. Tapi Santi, kamu jangan lupa. Kita harus memperlakukan Jeffrey dengan baik. Seperti keluarganya telah memperlakukan kita dengan amat baik. Tapi, Mah, kenapa Santi yang harus membalas kebaikan budi keluarga Jeffrey pada keluarga kita? Kenapa Santi yang harus dikorbankan, Mah? Mama dan Papa tidak mengorbankan siapa-siapa. Kenyataannya, Jeffrey sangat menyukaimu. Bahkan sangat mencintaimu. Apa yang dilakukannya semata ada cara untuk menunjukkan rasa cintanya padamu. Jadi, jangan berprasangka buruk terhadap Jeffrey, Santi. Juga terhadap Mama dan Papa. Kalau saja Papa tidak bekerja pada perusahaan ayah Jeffrey,
kalau saja Papa tidak terlibat hutang dan harus menanggung baik budi pertolongan Ayah Jeffrey. Mungkin Mama dan Papa akan membiarkan Santi menjauhkan si tolol itu. Santi, hati-hati kalau bicara. Papamu bisa marah besar kalau mendengar semua ucapanmu itu. Memang begitu kan, Ma, kenyataannya? Karena ulah Papa, Santi yang jadi tersiksa. Santi terpaksa terjerat dalam hubungan yang... Papa, sudah pulang, Pak? Iya. Gak enak badan dari tadi pagi. Papa mau istirahat di rumah saja. Mama akan menyediakan makan siang yang hangat untuk Papa. Santi, hati-hati ya. Kalau sampai Papa mendengar apa yang kau ucapkan tadi, Mama tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di rumah ini. Lagi-lagi ngomongin si Mita. Lu masuk nggak ketuk pintu sih, Jo? Biar gua ngetok pintu sampai tuh ambruk sekalipun, lu gak bakal denger, Ron. Orang lu masih asik aja ngomongin si Mita. Jo, gimana caranya gue bisa lupa sama si Mita? Makin gue coba, gue makin kangen sama dia. Bahkan sampai detik ini, Mita masih punya tempat dalam hati gue, Jo. Ron. Yang udah lalu biar deh berlalu. Apa kabar? Udah lama? Ini baru kesini? Iya, aja selama ini. Ada. Biasa sibuk sih. Orang sibuk Jan. Kenapa nggak masuk? Ya gue males sih, soalnya kan sekarang. Tunggu dong, sebentar lagi. Kenapa sih? Tahu nih. Sirik aja. Enak dia. Kalaupun aku mabuk, kau yang harus bertanggung jawab, Marisa. Karena kaulah yang membuatku mabuk. Mabuk payang. Ya. Kau membuat semua lelaki mabuk kepayang. Dengan lekuk tubuhmu yang... Jangan ini. Jangan di sini. Dan jangan sekarang. Lantas kapan? Kapan? Dan di mana? Katakan padaku, Marisa.
Kapan kita bisa menikmati kebersamaan kita lagi? Kau selalu menghindar. Itu nggak benar. Aku nggak pernah menghindar. Kau kan tahu, menjelang pernikahan adikku Nancy, aku memang agak sibuk. Kau mengerti bukan? Ya, aku mengerti. Untukmu, aku selalu penuh pengertian, Marissa. Ini. Terima kasih, Henry. Tak usah kau ucapkan terima kasih. Ini memang honormu untuk pertunjukan malam ini. Kalau boleh, aku mau minta izin ke rumah ibu untuk mengantarkan uang ini. Kau kan tahu aturan main di sini. Tidak boleh meninggalkan kamar hotel ini sampai kontrakmu berakhir tahun depan. Tapi aku cuma sebentar, dan aku pasti kembali. Bagaimana kalau aku antar kau pulang? Nggak perlu, aku bisa pulang sendiri. Dan aku tidak mungkin melarikan diri dari kamu. Kau tahu itu kan? Ya, aku tahu itu. Kalau bukan aku, pada siapa lagi kau bisa minta bantuan? Aku jalan sekarang. Setidaknya, izinkanlah aku mengantarmu sampai ke mobil. Sorry ya. Jo, masih lama nggak? Aduh Ron, acara juga belum mulai. Jam berapa nih? 10 menit lagi deh. Please. Ya udah, kalau lu masih mau di sini, gue balik duluan. Sorry ya. Aduh Ron. Bentar ya. Sepertinya kau sadar, Marissa. Bukannya aku yang membutuhkan kamu, tapi kau yang butuh aku. Iya kan? Ayo. Kenapa lu, Ron? Kunci mobil gua kayaknya ketinggalan di dalam. Tinggalan? Kenapa, Ron? Katanya ambil kunci. Kok bengong? Enggak apa-apa. Nggak mungkin, Ron. Gua ngeliat sendiri. Begitu udah liat tuh cewek, lo jadi panik. Lu nggak kenal siapa dia? Roni. Hampir seluruh laki-laki di kota ini tentu tahu siapa dia. Dia itu kan Marissa, penari hot dari nightclub hotel ini. Oh ya? Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Kemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki